kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang urgensi istiqomah, pentingnya istiqomah. Sebelum kita membicarakan masalah istiqomah, istiqomah adalah sebuah kata serapan dari bahasa Arab. Dan sekarang kata istiqomah sudah sangat dikenal oleh orang Indonesia. Sehingga kalau ada seorang mengatakan istiqomah, tidak ada lagi pertanyaan apa yang dimaksudkan istiqomah. Kita sudah sama-sama faham. Tapi untuk pagi hari ini saya akan mempertanyakannya. Apa yang dimaksud dengan istiqomah yang sudah menjadi bahasa Indonesia? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya. Hah? Tetap di jalan Allah. Tetap jalan Allah. Ada lagi? Konsisten di atas sunnah. Mantap. Ada lagi? Apa itu istiqomah? Ya. Senantiasa berada jalan takwa. Masya Allah. Semua definisi itu benar. Di mana bahwa yang dimaksud dengan istiqomah itu tidak sama dengan yang dimaksud istiqomah dalam bahasa Indonesia. Banyak orang mengira bahwasanya kalau istiqomah itu artinya teguh. Teguh, tegar. Sehingga kalau dia tetap tegar dalam menghadapi cobaan, tegar dalam menghadapi kehidupan dunia, maka dia dikatakan seorang istiqomah. Padahal istiqomah itu harus terkait dengan sebuah kebenaran. Apabila seorang tegar namun tidak di atas kebenaran, maka dia tidak dikatakan istiqomah. Istiqomah ini khafidin juga sangat erat kaitannya dengan istiqomah ataupun mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Serapan katanya sama. Oleh karena itu khafidin rahimanallahu wa iyyakum, apabila seorang dia berprofesi pencuri kemudian dinasihati tetap tidak bergeming, maka dia tidak dikatakan istiqomah. Oh betul-betul ini istiqomah malingnya. Tidak. Dia tidak bisa digunakan kata istiqomah untuk orang seperti ini. Kalau seorang melakukan satu perbuatan yang dia bersikukuh untuk melakukannya, dia tidak dikatakan istiqomah. Kalau dia bersikukuh untuk meyakini satu keyakinan yang keliru, dia tidak dikatakan istiqomah. Ya, dia tidak dikatakan istiqomah. Oleh karena itu khafidin rahimani Allah wa iyyakum, istiqomah tegar namun harus berada di atas jalan yang benar. Itulah yang dikatakan istiqomah.
kalau dia berada di atas jalan yang miring, berada di atas jalan yang menyimpang, dia tidak dikatakan seorang yang istiqomah. Sekali lagi, seorang dikatakan istiqomah kalau dia tegar di atas jalan yang benar. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wastaqim kama umirta." Luruslah kamu, istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Ketika kita diperintahkan untuk istiqomah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ikhwatiddin, kita harus tahu dulu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mungkin menjadi orang yang istiqomah. Dalam beberapa definisi, ada definisi dari sahabat dan para ulama, di antaranya ikhwatiddin, yaitu definisi yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan istiqamah antastaqima 'alal amri wan nahyi. Dikatakan istiqomah, kamu istiqomah tegar, lurus di atas perintah dan larangan. Di atas perintah dan larangan. Berarti mereka yang senantiasa melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dan dia istiqomah tegar di sana. Walaupun apa yang merintang, walaupun ada onak dan durinya, dia tetap tegar di situ. Istiqomahlah dia dikatakan. Baik terkait dengan perintah, misalnya dia istiqomah untuk melakukan sholat malam misalnya. Terus ikhwatiddin, istiqomah dia, maka dikatakan orang yang istiqomah. Dia tegar untuk menjauhkan perbuatan yang dilarang, walaupun apa godaan yang telah disampaikan kepada dia, yang dibisikkan kepada dia, namun dia tetap tegar untuk jauh dari perbuatan mungkar tersebut, maka orang ini dikatakan istiqomah. Baik tegar di atas perintah Allah dan tegar untuk menjauhi larangan Allah, inilah orang yang dikatakan istiqomah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan definisi istiqomah, yaitu addul faraid, laksanakan kewajiban-kewajiban. Itu yang dikatakan istiqomah. Mereka yang tidak melakukan kewajiban tidak dikatakan istiqomah. Kemudian ada juga yang mengatakan istiqomah wahia sulukus siratal mustaqim min ghairi mailin an yumnatan wala yusratan. Yang dikatakan istiqomah yaitu menjalani jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus, tidak menoleh kiri dan kanan. Wa min ghairi ziyadatin fihi wala nuqsan. Tidak berlebihan dan tidak juga sampai kekurangan. Artinya ikhwatiddin, ketika kita berada di atas jalan yang lurus, yang merupakan jalur orang-orang mukmin, yang nanti berujung dengan surga Jannatun Naim, maka dia harus tetap berada di atas jalan ini tanpa menoleh kiri dan kanan. Tanpa menoleh kiri dan kanan. Karena ketika seorang berada di atas, di jalan yang mustaqim, yang lurus, yang ujung jalan ini adalah surga, ketahuilah sebelah kiri dan kanan itu ada jalan-jalannya syaitan. Ketika kita menempuh jalan yang lurus ini, itu selalu ada rintangan dan tantangan. Ada saja rintangan dan tantangan, ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum. Mengapa demikian? Karena ketika kita menempuh jalan yang lurus, kita akan bertemu dengan setan-setan, iblis-iblis yang duduk di tengah jalan, yang menghalang-halangi orang yang menempuh jalan tersebut. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, apa kata dia? Qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menjadikan aku ataupun menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus.
Ngapain dia duduk di situ? Gunanya untuk menghalang-halangi setiap orang yang menempuh jalan ini. Makanya dalam definisi tidak menoleh kiri dan kanan. Kenapa ikhwatiddin? Karena jalan yang lurus ini selalu ada gangguan, selalu ada tantangan-tantangan. Sementara jalan yang membelok ke kiri dan ke kanan ini selalu dihiasi dengan hiasan-hiasan yang sangat menarik hati. Makanya Rasulullah katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garis lurus. Kemudian wa khattalana khututan an yamini wa shimali. Kemudian beliau gariskan lagi garis kiri dan kanan. Kata Rasulullah, hadhi sabili, ini adalah jalanku. Ini jalanku, kata Rasulullah. Mereka yang mau mengikutiku, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan kiri dan kanan. Makanya mereka yang berada di atas jalan siratal mustaqim, kalau dia lirik kiri kanan akan tergoda. Akan tergoda. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang memang cocok dengan hawa nafsu, indah, hadirun, halwun, hijau dan sangat manis terlihat dipandang mata. Ikhwatiddin, saking pentingnya kita berada di atas jalan yang lurus ini, salat kita tak sah kalau kita tidak membaca ayat ini. Setiap rakaat tidak akan sah kalau enggak membaca doa tersebut. Apa itu doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat, insyaallah. Saking pentingnya masalah ini, ikhwatiddin. Terkadang kita dalam satu permasalahan tidak mengerti mana jalan yang benar. Masalah ini kita sudah pas sesuai dengan jalan yang benar. Makanya setiap hari, ikhwatiddin, berapa kali jadinya itu setiap hari? Kalau nggak pakai sholat sunnah, berapa kali jadinya? 2, 4, 3, 4. Berapa? 17. Bayangkan, Allah wajibkan kita untuk mengucapkan doa ini satu hari 17 kali. Jadi ini bukan masalah yang sepele berarti, ikhwatiddin. Kita ingin agar setiap permasalahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang benar. Terkadang satu permasalahan kita benar, bisa saja permasalahan yang lain ternyata kita tersesat telah menempuh jalannya syaitan. Makanya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan ikhwatiddin, perlu antum ketahui bahwasanya syaitan itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah setuju ketika melihat ada anak Adam duduk dan menempuh jalan yang lurus ini. Makanya dia katakan, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu ini ya Allah, akan menggoda-goda mereka, menghalang-halangi mereka, ya, akan merayu mereka. Tuh tengok tuh jalan kiri tuh, masa di sini tandus, di sini jalannya, tuh banyak duri, banyak kaca, banyak paku. Tengok tuh sebelah tuh indah, bertabur bunga, bertabur kembang. Ada perempuan-perempuan yang cantik jelita memanggil-manggil, abang, abang, begitu. Demikian ikhwatiddin, itu syaitan semua ikhwatiddin. Barang siapa yang tertarik dengan panggilan tersebut, maka ketahuilah ujung jalan kiri dan kanan ini adalah ujungnya neraka jahim. Dan menjadi kelompoknya syaitan. Itu yang disenangi oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian, fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak teman-temannya, kelompoknya agar sama-sama masuk neraka sa'ir. Makanya ikhwatiddin, yang setan serta iblis sudah jelas masuk ke dalam neraka. Manusia kan masih besar kemungkinan masuk ke dalam surga. Makanya si iblis dia cari-cari kawan, gak mau dia sendiri. Dia ingin mencari semakin banyak. Makanya dia juga sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim
wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Aku akan datangi mereka, akan aku goda mereka dari depan, dari belakang. Gak berhasil dari depan, dari belakang. Gak berhasil dari belakang, dari kanan. Gak berhasil dari kanan, dari kiri. Dan anehnya syaitan memberikan satu kalimat statement yang luar biasa, ikhwatiddin, menunjukkan komitmen dia. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu akan dapati tidak banyak mereka bersyukur. Padahal kan dia belum menggoda. Waktu itu yang ada hanya Adam. Tapi dia sudah menggunakan kata-kata wala tajidu. Dan kamu ya Allah, wala tajidu kalau kita artikan dalam bahasa Arab Indonesia itu kan fi'il mudhari, sekarang itu wala tajidu. Ya, kalau nanti agak ke depan kan pakai satajidu, satajiduni insyaallah minas sabirin, sebagaimana perkataan Musa kepada Khidir. Demikian juga saufa atau kalau lebih lama. Padahal waktu itu hanya ada Adam alaihissalam dan cucu-cucunya sampai sekarang tuh berapa puluh abad sudah. Namun setan sudah bisa memberi prediksi. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, kamu lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Itu sudah komitmen, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan dia juga punya alasan. Ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dihembuskan rohnya, iblis ngelilingin Adam nih. Ngelilingin. Dia dapati ternyata Adam itu mujawwafah. Mujawwafah itu berongga. Dia tahu ini bangsa manusia, ini bangsa yang mudah digoda. Makanya dia yakin sekali wala tajidu aktsarum syakirin. Kamu akan lihat banyak mereka yang tidak akan bersyukur. Itulah ikhwatiddin. Jadi komitmen dia luar biasa. Dia akan halang-halangi setiap orang yang ingin menempuh jalan yang lurus. Bahkan dia akan halang-halangi orang yang ingin menempuh jalan yang lurus. Jadi bukan hanya sekedar yang sudah berada jalan yang lurus, yang ingin menempuh juga dihalang-halangi oleh si iblis. Makanya ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalahullah tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Artinya kalau orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan tunjukkan jalan yang ini nih. Dengan tahunya kita jalan yang ini, kita tahu ujungnya ini adalah jalan menuju surga. Itu ikhwatiddin. Makanya setan tidak suka kalau ada orang yang giat ngajinya, tidak suka. Kenapa? Kalau ada yang giat ngajinya, ini pasti akan dapat ilmu. Kalau dia sudah dapat ilmu, dia sudah tahu mana jalan yang baik dan mana jalan yang lurus, mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Tinggal dia ini mau mengamalkan apa tidak, mau ditempuh apa tidak. Tinggal itu ikhwatiddin. Itu jauh lebih baik ketimbang seorang beramal nggak tahu apakah dia jalan yang lurus apa tidak. Dia beramal, dia tidak tahu apakah ini benar jalan yang baik apakah tidak. Inilah ikhwatiddin, merupakan amalan orang-orang yang sangat merugi. Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku ceritakan, aku sampaikan orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang semasa di dunia posisi mereka di tempat yang sesat. Jalan yang sedang mereka tempuh bukan siratal mustaqim, tapi mereka sedang menempuh jalan ke kiri atau ke kanan. Kalau orang yang sudah tahu dia sesat, dia pasti akan balik. Misalnya nih kita cari alamat nih, ya Pak, keluar dari sini, tanya ke Sukarami mana? Oh, belok sana terus, belok kiri terus saja sampai laut. Nah, disitulah Sukarami. Misalnya ada yang menunjukkan seperti itu. Oh iyalah, karena ini orangnya kita lihat pakai serban, pakai jenggot, ini betul ini. Rupanya setan yang jelma. Udah pergi sampai laut. Loh, Sukarami setahu kita pasar yang banyak sampahnya, setahu kita itu Sukarami. Iya kan? Kok bisa ke laut? Tahu kita, sadar kita sudah berada di atas jalan yang sesat. Maka pasti orang yang waras akan kembali mencari jalan yang
yang benar tadi, ikhwatiddin. Yang parahnya, dia berada di atas jalan yang nyasar, bukan menuju surga tapi menuju neraka. Ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang sedang menempuh jalan yang sesat, amalan mereka sesat. Cilakanya, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira berada di atas jalan yang benar. Mereka mengira mereka sedang melakukan perbuatan yang baik. Bayangkan ikhwatiddin, sudah jelas nyasar tapi tidak sadar. Pak, mau kemana? Sukarame. Sana Pak, belok kiri. Enggak, saya mau belok kanan. Pak, Bapak nyasar, biarin. Ini yang benar, kamu yang salah. Coba bayangkan ikhwatiddin, apatah jadinya orang ini? Mau jadi apa orang ini seperti ini? Makanya ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, menuntut ilmu itu ikhwatiddin merupakan pembuka jalan. Pembuka jalan bagi kita untuk mengetahui jalan yang lurus, supaya kita bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Karena mereka yang istiqomah, tegar apapun rintangannya, apapun godaannya, dia tetap menempuh jalan ini, dia tetap akan menempuh jalan ini. Maka ketahuilah kalau dia sabar di sana, di ujung jalan ini adalah surga Jannatun Na'im. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tapi ketahuilah, jalan ini bukan jalan yang mudah untuk ditempuh. Jalan ini bukan jalan yang mudah untuk ditempuh. Perlu seorang istiqomah, perlu seorang yang tegar di atas yang benar. Makanya Allah menyebutkan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka mengatakan dibiarkan saja berkata saya beriman kepada Allah sementara mereka belum diuji? Dalam ayat yang lain, apakah kalian mengira am hasiban yang masuk surga apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah kalian akan masuk ke surga itu, tempat yang di ujung jalan itu? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina aamanu minkum wa ya'lamas shadiqin. Sampai Allah tahu siapa di antara kalian, siapa di antara kalian yang benar keimanannya dan mana yang tidak benar keimanannya. Dalam ayat yang lain ikhwatiddin, apakah kalian kira kalian akan masuk ke dalam surga sementara kalian belum mengalami cobaan yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Kenapa emangnya orang-orang sebelum kita massathumul ba'sa wad-dharra, ketika mereka berada di atas jalan ini, ya, mereka mengatakan beriman pada Allah, mereka kepingin masuk ke dalam surga, yaitu tempatnya di penghujung jalan tersebut. Mereka yang berada di atas jalan yang ini, massathumul ba'sa wad-dharra, orang-orang dahulu yang mengatakan kami beriman dan kami masuk ke dalam surga, ingin masuk ke dalam surga, itu mereka massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka itu terkena ba'sa, yakni cobaan, wad-dharra mudaratan. Banyak sekali yang telah mereka rasakan. Bassathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, sampai mereka tergoncang saking kuatnya cobaan yang menerpa mereka, agar mereka tertiup oleh angin yang kencang dan terpelanting sehingga berada di jalan yang kiri atau kanan. Namun mereka tetap tegar, wa zulzilu, sampai terguncang, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman dengan beliau, dengan mereka berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Tapi ketahuilah Allah memberikan jawaban yang sangat membuat hati mereka itu sangat tenang. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu adalah sangat dekat. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah kita ini,
terhadap dakwah salafiyah itu tergantung sejauh mana pengorbanan kita untuk dakwah ini. Kalau kita ya ala kadarnya lah hasilnya. Kalau kita sungguh insyaallah ikhwatiddin, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat sekali ikhwatiddin. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Istiqomah, tegar di atas jalan yang lurus. Harus ada dasar ilmu. Tidak ada ilmu ikhwatiddin, tidak bisa istiqomah. Tidak bisa dikatakan orang tersebut sedang istiqomah, karena dia tidak istiqomah di atas apa yang diperintahkan. Wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kamu. Dan kita tidak tahu apa perintah Allah kecuali setelah kita ngaji, kecuali setelah kita menuntut ilmu, mencari ilmu dengan kesanggupan kita masing-masing, dengan kelapangan kita masing-masing. Ya, kalau dia seorang kakek, tuntutlah ilmu sesuai dengan kapasitas dia sebagai seorang kakek. Kalau dia sebagai seorang kepala rumah tangga yang punya istri 4, anak 12 misalnya, ya hendaklah dia menuntut ilmu sesuai dengan kapasitas dia, kesanggupan dia. Namun yang namanya tidak menuntut ilmu tak boleh ikhwatiddin. Kalau tidak menuntut ilmu, dia akan nyasar jalannya. Yang rugi dia sendiri, bukan orang lain. Dia akan belok ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Malas ngaji, nggak nuntut ilmu. Demikian juga panitia-panitia pengajian, dia menuntut ilmu sesuai dengan kapasitas dia seorang panitia pengajian. Jangan dikira saya kan sudah panitia, udah biar yang lain-lain aja masuk surga. Dia kemana dia? Pak sini pak. Udah saya panitia. Iya pak panitia belok sini. Enggak, saya biar aja sama-sama dengan setan begitu. Tetapi ikhwatiddin, semua kita wajib untuk menuntut ilmu. Kenapa? Agar kita tahu jalan yang lurus. Kalau sudah tahu jalan lurus, kita bisa istiqomah di sana. Ya, kita bisa istiqomah di atas jalan yang lurus tersebut. Berarti kita sudah punya jalur. Ini dia. Maka kita tetap tegar apapun yang kita lakukan. Apakah sedang melaksanakan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada sunnahnya? Karena kita diperintahkan istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya, maka ikhwatiddin kita bisa terus tegar. Kenapa? Tahu ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, coba ucapkan kepadaku satu kalimat dalam Islam ini yang tidak akan pernah kutanyakan lagi kepada orang-orang lain. Ini pertanyaan yang luar biasa ikhwatiddin. Singkat namun mencakup syariat Islam secara keseluruhan. Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dan tidak akan aku tanya selain Anda setelah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang singkat dan padat, syarat dengan makna yang luar biasa. Apa itu? Qul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian teguh di jalan Allah tersebut, lurus. Jangan belok kiri belok kanan. Kalau sudah dikatakan, kita mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqim, istiqomah di atas jalan tersebut. Bukan sekedar ngomong Rabbunallah lantas melakukan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, pencipta seluruh alam ini, berarti kita sudah menempatkan diri kita sebagai seorang hambanya Allah yang siap untuk diperintah apa saja yang diingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ikhwatiddin. Ya.
Kalau kita punya seorang majikan ataupun punya atasan, direktur, dia memperkenalkan diri, kita pegawai rendahan lah. Direktur yang lama mutasi, muncul direktur yang baru. Pak direktur ini memperkenalkan diri, saya adalah atasan kalian. Yang kita katakan, iya Pak, siap, ya Bapak ada direktur saya, atasan saya. Oke, tolong kamu bersihkan halaman, Bapak direktur saya. Saya direkturmu kan? Iya, bersihkan halaman. Diam aja. Saya direkturmu enggak? Iya Pak. Sana bersihkan halaman. Diam aja. Ini kira-kira cocoknya ini diapain ini? Pegawai seperti ini. Kalau antum jadi direktur ini diapain pegawai seperti ini? Apa? Pecat. Yang lain enggak, masih dinasihati dulu. Iya. Disuruh kerja enggak kerja, disuruh masuk kerja libur dia. Kamu tahu saya direktur? Iya Pak, Bapak direktur saya. Terus? Kenapa enggak mau saya perintahkan? Diam aja. Kira-kira ini pegawai ini semua kita, ikhwatiddin. Semua kita, jangankan dia itu pegawai kita, istri pun kalau seperti ini dipecat jadi istri. Enggak mau disuruh. Udah jelas saya adalah suami Anda, begitu kan? Suami Andi, kalau perempuan Andi ya. Setiap yang aku perintahkan seharusnya kamu tunduk patuh, tapi kamu nggak mau. Pasti ini atasan akan gelisah dengan pegawai seperti ini. Semua kita sepakat ini pasti dipecat. Kenapa? Nggak bisa diperintah. Taip. Kalau kita dipecat Allah jadi manusia itu gimana jadinya? Kolong langit mana kita pergi? Bumi milik Allah, langit angin Allah. Istri kita makhluknya Allah, anak kita amanah Allah. Kemana kita mau pergi, Hafiddin? Oleh karena itu, ketika kita berani mengatakan Rabbuna Allah, berarti kita telah mengatakan, ya Allah saya hambamu, siap menerima semua perintah apa saja untuk menjalankan perintah-perintahmu. Bahkan leher saya pun akan saya sumbangkan, akan saya korbankan demi menjalankan perintahmu ya Allah. Itu artinya ya Hafiddin, orang yang istiqomah. Memang mudah. Kul amantu billah summa istaqim, katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian istaqimnya ini yang jadi permasalahan ya Hafiddin. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musuh-musuh kita itu tidak pernah ingin, tidak pernah suka melihat kita berada di atas jalan yang lurus itu dia. Tidak pernah suka, dia akan berupaya dengan sekuat tenaga mungkin. Dengan seupaya semua potensi dikeluarkan untuk mengerahkan, untuk mengeluarkan kita, menggeser kita dari jalan yang lurus. Seandainya tidak dikarenakan rahmat Allah, kita nggak akan pernah bisa berada di atas jalan yang lurus ikhwatiddin. Makanya kita berusaha, dan satu hal bahkan Allah wajibkan, itu doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Karena kalau Allah tidak bantu kita, gak akan mungkin kita berada di atas jalan yang lurus. Gak akan mungkin. Godaan kita itu terlalu berat. Yang kita hadapi itu adalah dua unsur. Satu unsur yang ada dalam diri kita yang senantiasa menyuruh berbuat buruk. Satu lagi iblis yang usianya sudah terlalu panjang, banyak pengalaman, yang sudah banyak menyesatkan umat manusia, yang sudah banyak menjerumuskan anak-anak Adam. Tidak hanya orang-orang awam, bahkan para orang-orang soleh pun ada yang sudah banyak berjatuhan dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah pengalaman bagaimana cara berhadapan dengan orang-orang awam yang ada di pasar-pasar sana, dan bagaimana cara merusak orang-orang pengajian. Sudah banyak pengalamannya ikhwatiddin. Bayangkan dengan pengalaman kita, pengalamannya apa? Usia saja jelas jauh lebih tua tuh Pak Iblis. Lebih tua tuh kakeknya Iblis. Iblis lebih tua dibandingkan kita. Paling banter, kalaupun dia sudah oke kali lah ngajinya, usia 60. Sudah 70, masuk 80 sudah getar, lututnya gemetar, tangannya gemetar, giginya sudah gemetar, copot pun. Apalagi ngomongnya sudah gemetar, serba gemetar nih Hafiddin. Serba gemetar.
Gimana ikhwatiddin? Pasti kalah. Kalau hitung-hitungan kertas kita tuh kalah, nggak akan pernah menang. Nggak akan pernah kita sampai ke penghujung jalan Shiratal Mustaqim itu surga, nggak akan pernah. Makanya Rasulullah kan pernah bilang, orang itu tidak akan masuk surga dengan amalannya. Memang ikhwatiddin, betul. Ya. Kita kalau mengandalkan surga dengan amalan kita, mengandalkan amalan kita untuk masuk surga, nggak akan pernah sampai. Nggak akan pernah sampai. Karena apa? Terlalu berat itu tantangannya. Terlalu berat godaannya. Dari dalam diri kita, innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung menyuruh berbuat buruk. Berbuat buruk. Kadang-kadang ketika kita dirasuki oleh hawa nafsu, orang memberi nasihat yang benar pun itu bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Ya, Pak, kenapa nggak sholat? Misalnya ini, saya beri contoh sholat karena sudah sepakat kaum muslimin sholat itu betul. Yang namanya sholat itu pasti yang benar. Yang nggak sholat pasti yang salah. Itu ada juga yang menolak. Ya. Pak, sholat nantilah, titip salam aja ya dengan malaikat Mikail. Ada saja yang menolak ikhwatiddin. Ada juga, alah sok suci, sekarang sholat, besok tengok tuh kalau ada mbak-mbak seksi lewat, ditengok nggak dia? Sholat juga, nengok juga, masya Allah kan ada. Artinya fobia agama itu tetap ada ikhwatiddin. Sehingga orang yang sholat itu dianggap ya munafik, muna itu semua muna. Seperti ini ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa? Ya begitu cara mereka menggoda setan dan antek-anteknya. Untuk berada istiqomah di atas jalan ini ikhwatiddin, kita harus melawan diri kita. Yang Allah sudah tabiatkan dalam diri kita itu adalah hawa nafsu. Iya. Seperti pagi hari ini pas libur, kan enaknya kita duduk-duduk di rumah, minum teh hangat, dengan makan cemilan, ya sepotong lupis dan seterusnya, tidur-tiduran, main sepeda, naik gunung turun gunung, atau berenang atau apalah. Yang enaknya, ya kan? Ya paling enak tidur-tiduran ya Khafidin. Tidur-tiduran, main anak-anak, main dengan istri-istri kalau memang istrinya lebih daripada satu. Itulah enaknya. Ketimbang datang ke majelis taklim, kadang-kadang sudah sampai di majelis taklim juga pakai ngantuk-ngantuk lagi, padahal jauh-jauh datangnya. Ya memang begitulah perjuangan untuk satu kebaikan. Ya, untuk satu kebaikan. Makanya ketika kita sudah azam, saya pagi ini mau taklim insyaallah, azam, sudah tekad, itu belum tentu jadi. Kalau dia tidak tegar dalam menghadapi godaan, sudah masya Allah, meper, saya bilang meper, bisa hilang. Dari rumah, waduh, dari rumah tuh mau berangkat anak-anak sudah nangis. Pak itut Pak itut. Udah, tarik istri lagi, bang di rumah aja lah bang, sekali-sekali di libur masa ngaji aja kerja abang ini. Mana waktu abang untuk kami ini? Alasannya. Udah dek, ini demi mendapatkan surga dek, masya Allah. Nanti pulang-pulang abang bawakan siomay lah, tak apalah. Pergi sampai di sini, assalamualaikum sudah mulai habis, sudah selesai ngajinya. Ada yang cepat, capai sudah. Innal hamdah, dia pun mulai masya Allah. Dengar. Makanya ikhwafidin tadi kan saya katakan, setan itu nggak pernah dia itu menyerah. Ketika dia tidak berhasil di rencana A, dia langsung pindah ke rencana B. Gak berhasil dia di rencana B, dia akan pindah ke rencana C. Maka dia katakan, saya akan datangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Begitu, tak pernah menyerah. Sampai kita mati, dia gak akan pernah menyerah. Itu ya Khafidin. Kita yang sering menyerah, mau berinfak, sama berinfak 3 juta nih, ya. Kemudian kejepit pintu kakinya, aduh, gak jadilah untuk ngobati jempol kejepit, gak jadi. Padahal hanya kejepit jempol pintu, jempolnya kejepit pintu, paling itu aja. Tapi begitu nih Khafidin, mikir lagi, memang susah jadi orang yang soleh. Padahal baru niat untuk berbuat baik, sudah ada musibah. Itu masih mau berinfak, gimana kalau nanti saya mau sholat? Itu bisa macam-macam nanti, bala bencana yang menimpa saya, gak berani. Itu Khafidin, takut-takut ya oleh syaitan. Ditakut-takuti oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian karena fakir. Berinfak ada duit 2.000. Aduh.
Untuk parkir 2.000. Masuk lagi. Itu ikhwatiddin, karena takut miskin. Masya Allah 2.000 takut miskin. Masya Allah, itu begitulah ikhwatiddin. Untuk istiqomah itu memang Masya Allah jalannya luar biasa. Tidak mudah jalan ikhwatiddin yang kita tempuh. Ya, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pentingnya yang istiqomah. Setiap kita mengetahui satu kebenaran yang telah sampai kepada kita dan kita praktekkan atau kita amalkan, itu perlu istiqomah. Dan yang istiqomah itulah yang paling dicintai oleh Allah, walaupun amalnya dikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi kontinu. Misalnya antum taklimnya seminggu sekali di Unimed-nya aja, tapi kontinu, itu lebih baik ketimbang seorang yang begitu ngaji sebulan penuh, ngaji setiap hari, habis itu 6 tahun. Mau jadi apa dia? Jadi kontinu. Ada lagi punya azam dia, kontinu. Saya ustadz, saya kontinu. Saya usahakan kontinu ngaji pas daurah saja. Alhamdulillah lumayan. Ya kan? Kan ada jenisnya memang perdaurohan dia ngajinya. Perdaurohan. Berarti per bulan. Nah ya, spesialis daurah. Nah begitulah. Perdaurah. Bolehlah. Mendingan ikhwatiddin. Mendingan daripada tidak sama sekali. Nah kan begitu. Karena biasanya kalau orang yang baik-baik itu dia perbandingannya ke bawah. Misalnya saya berinfak 2.000, itu kawan saya tadi Ustaz menggopek, mendingan saya 2.000. Begitu. Jadi kalau untuk berbuat baik perbandingannya ke bawah. Tapi coba untuk dunia, Masya Allah. Iya. Gaji saya 10 juta, teman saya 15 juta. Begitu. Selalu perbandingan yang dunia itu ke atas ikhwatiddin. Kalau perbandingan yang baik itu ke bawah. Gitu. Kamu korbannya apa? Kambing. Masih mendingan. Itu teman saya tetangga, padahal gajinya setiap bulan 30 juta, tak pernah dia korban. Gitu. Jadi banding-bandingnya begitu ya ikhwatiddin. Kamu mencuri ayam daripada kawan saya curi lembu. Curi lembu gimana? Mendingan saya curi ayam. Mendingan katanya. Memangnya kalau masuk neraka itu mendingan? Ada cerita mendingan? Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Maka akan turun malaikat menyambut roh mereka. Akan turun malaikat menyambut roh mereka. Alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian takut dan jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan inilah kabar gembira dengan surga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya surga itu ya di penghujung jalan yang kita sebutkan tadi. Tapi ingat, hanya untuk orang yang istiqomah, tetap berada di atas jalan yang lurus ini. Ya, mereka tegar walaupun dengan susah payah, terseok-seok, mungkin dengan merangkak, namun dia tetap terus maju untuk menuju surga yang ada di situ. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira untuk kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itulah balasan bagi orang-orang yang istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, apa faedah seorang yang istiqomah? Faedahnya di antaranya ikhwatiddin, yaitu seorang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala bukakan
keberkahan untuk dirinya dari langit dan dari bumi. Tapi ingat ikhwatiddin, ketika kita bicara istiqomah, artinya istiqomah kapan? Berada di atas jalan yang lurus. Kalau dia sudah belok kiri, belok kanan, dia tegar di sana, dia tidak dikatakan seorang yang istiqomah karena memang tidak lurus, dia bengkok dia. Dalam surat Jin ayat 26, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Apabila mereka istiqomah di atas jalan yang lurus, maka akan kami beri mereka minuman yang menyegarkan, ma'an ghadaqa. Itu untuk orang-orang yang istiqomah. Mereka yang istiqomah akan Allah akan turunkan hujan, ya. Mereka yang istiqomah Allah akan berkahi dia, ya khafidin, ya, mudah rezekinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala firman, walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat, istiqomah di atas Taurat, menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan Allah kepada mereka, mereka akan makan, mendapat makanan, diberi makan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah dari atas mereka dan dari bawah mereka. Berkah ikhwatiddin orang yang istiqomah. Makanya orang istiqomah itu ikhwatiddin, walaupun orang lain melihat dia orang yang ekonominya ekonomi yang ya apa adanya, ekonominya ekonomi yang pas-pasan, tapi ketahuilah orang yang istiqomah itu, walaupun kita lihat miskin, bisa saja dia lebih kaya dibandingkan miliarder kelas dunia. Kenapa ya khafidin? Allah bersama dia. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia merasa menjadi orang yang sudah kaya, sudah cukup. Yang penting kan bagi kita ya khafidin, ketika kita merasa cukup, itu yang terpenting. Bukan banyak. Berapa banyak para miliarder sudah kaya raya, orang melihat dia pokoknya sudah memiliki dunia dan seisinya, tapi dia belum merasa cukup. Inilah hakikat kemiskinan. Inilah hakikat kemiskinan. Orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kayakan orang tersebut walaupun tidak dikayakan dari sisi harta benda. Ikhwatiddin, azinallahu wa iyyakum, Allah kayakan dia dari sisi hatinya. Allah beri dia rezeki 1 bulan dapat 10 juta, dikasihkan ke istrinya 9 juta untuk nafkah rumah tangga. Istri bersyukur, suami bersyukur, alhamdulillah, ya kan? 10 juta kan ya cukup. Cukup bu 9 juta untuk sebulan bu? Enggak cukup katanya. Demikian ikhwatiddin, dia dapat 3 juta, dia berikan untuk nafkah anak istrinya, cukup. Rasa cukup inilah yang sudah sangat langka. Ini ikhwatiddin, rasa cukup yang sudah sangat langka. Ingat ikhwatiddin, kalau sudah masalah-masalah dunia, rasa cukup ini sepertinya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sudah masalah kebaikan, rasa cukup itu selalu ada. Kamu ngaji, udah tadi malam, cukup. Kamu nggak ke masjid, sudah kemarin, cukup. Saya cukuplah. Saya mau orang yang qanaah dalam masalah ini. Masya Allah, qanaah dalam masalah kebaikan. Saya perhatikan ikhwatiddin, dan kita juga rasakan. Kalau sudah masalah dunia selalu nggak cukup. Tapi kalau sudah masalah akhirat yang jelas nilainya jauh lebih berharga ketimbang dunia, selalunya merasa cukup. Makanya ngajinya spesialis daurah ada yang per bulan, ada yang per mingguan, ada yang memang seminggu, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali, ada yang setengah kali, ada juga yang setengah kali khafidin. Seminggu sekali datangnya. Setengahnya dengar, setengahnya lagi tidur. Ya kan setengah kali berarti. Ada yang seperti itu. Macam-macam tingkah orang ikhwatiddin. Selalu merasa cukup. Kalau kebaikan cukup. Tapi kalau masalah dunia tak pernah cukup. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia malah kebalikannya. Kalau masalah kebaikan, Masya Allah, tak pernah dia merasa cukup. Tapi kalau sudah merasa dengan dunia, dia merasa apa yang Allah berikan kepada dia, dia merasa cukup.
Demikian. Yang penting dia berusaha. Ya, yang penting dia berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian apalagi yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang istiqomah, itu al-amnu minal khauf. Orang yang aman dari rasa takut dan dijauhkan dari rasa sedih. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian itu takut. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Masya Allah, ini Rasulullah SAW telah memberikan apa namanya ya, keistimewaan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu ikhwatiddin, ajaba li amril mu'min in asabahu sarra fasyakara falahul jannah. Sungguh sangat mengagumkan urusan yang orang mukmin. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka dia mendapatkan surga. Wa in asabahu dharra fasabara falahu jannah. Kalau dia sabar, kalau dia mendapat musibah kemudian dia sabar, maka dia pun surga. Jadi bahagia surga, menderita surga. Karena ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, seorang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat sepertinya dia menderita, itu belum tentu dia menderita. Kita melihat ada seorang suami boncengan dengan istrinya naik sepeda janda, itu sepeda ontel. Sementara kita naik Fortuner, ya, naik CR-V. Kasihan kali ya Umi ya, orang ini, bapak ini pakai sepeda lama itu. Itu pun mungkin warisan kakeknya. Kasihan dia, begitu. Kasihan. Kita masa kasihan? Belum tentu dia merasa sedih. Jangan-jangan ketika dia bonceng istrinya, dia rasa bahwasanya dunia ini milik dia dan istrinya saja, yang lain ngontrak. Bisa saja seperti itu. Namanya juga perasaan. Ya. Ketika dia cintanya sudah luar biasa dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang enggak ada? Apa yang enggak enak? Apa yang enggak bahagia? Walaupun hanya dengan naik sepeda ontel. Ikhwatiddin, itu kan semua perasaan. Bahagia itu bukan di luar letaknya, bahagia itu berada dalam hatinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu selalu menilai dunia ini enggak ada arti sama sekali bagi beliau. Bahkan salat 2 rakaat lebih aku sukai ketimbang dunia dan seisinya. Maksudnya salat sunnah fajar, salat sunnah subuh 2 rakaat lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Kalau kita disuruh pilih, saya kira milih dunia ketimbang salat sunnah fajar. Kita katakan, oh, kan sunnah. Yang sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa, kan begitu. Sementara kalau Avanza, kalau nggak diterima, kapan adanya lagi, misalnya begitu kan. Pilihnya kan dunia kita. Tapi begitulah ikhwatiddin, ya, begitulah seorang yang memang hatinya itu sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan ada dirasakan oleh seorang kecuali yang berada di atas jalan Allah dan dia istiqomah. Mengapa Bilal ikhwatiddin ketika dia ditimpakan batu panas ke dadanya, dia katakan ahad. Masya Allah, kok bisa seperti itu? Memang dia gak merasa sakit? Siapa bilang dia juga manusia? Dia rasakan beratnya itu batu, dia rasakan panas yang membakar batu tersebut. Tapi cintanya kepada Allah itu lebih menyejukkan ketimbang batu yang panas tersebut, sehingga gak dia rasakan. Mengapa sahabat ketika dia jaga malam, ya, dalam pertempuran, dia sholat, dipanah tubuhnya sampai mengucur darah dari panah tersebut, dia lanjutkan sholatnya seolah-olah macam tak sakit itu rasanya. Kita sholat, di depan ada pacat jalan begini menuju kaki kita, gimana? Begitu kan? Masih pacat apalagi panah. La ilaha illallah. Begitulah ikhwatiddin, ya. Begitulah keistiqomahan memang luar biasa, ya. Tapi ikhwatiddin, ingat tadi kan ada definisinya, bila nuqsanin wala ziyadatin, ya kan? Tidak ditambah-tambah, tidak berkurang. Artinya begini, ketika antum sedang sholat, kan kita harus istiqomah tuh sampai selesai, ya. Jangan ada kemana-mana pikiran. Terbakar rumahnya, sementara masih 1 rakaat, masih ada 3 rakaat lagi misalnya, masih ada 1 rakaat lagi sholat sunnahnya.
Kita harus istiqomah, walaupun terbakarlah. Itu konyol namanya. Itu berlebihan istiqomah yang seperti itu. Makanya istiqomah fastaqim kama umirta. Istiqomah kamu sebagaimana diperintahkan. Ketika sholat terbakar rumahmu, kamu diperintahkan lari. Itu namanya. Bukan tak peduli dia. Kalau sudah terbakar nih, masa saya harus mengindahkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terbakar ini? Allah pasti akan bantu. Iya kalau bantu, kalau enggak gimana? Apa enggak jadi sate rebus dia? Sate bakar. Demikian ikhwatiddin, keliru. Maka pergi lari. Demikian juga ikhwatiddin, kita selalu istiqomah sholat di masjid. Udah. Begitu dihidang makanan, hayya 'alas shalah. Kita harus istiqomah ini. Kenapa? Masa kita lebih mendahulukan makanan ketimbang masjid? Panggilan Allah, panggilan Rabbul Alamin, panggilan Rabb semesta alam. Masa gara-gara ayam goreng, ayam penyet kita indahkan panggilan tersebut? Enggak, dibiarkan. Akhirnya pergi ke masjid. Padahal rombongan 5 orang, ayamnya cuma 3 potong. Lapar lagi. Apa enggak begitu dia pergi? Allahu Akbar. Itu habis 3 potong tadi gimana? Yang 2 lagi gimana dapat enggak? Kan seperti itu ikhwatiddin. Makanya wastaqim kama umirta. Istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan. Perintahnya bagaimana? Makan dulu. Ya la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat ketika sudah dihidangkannya makanan. Makanya harus tahu. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak tahu itu istiqomah itu bagaimana. Kita kira juga dengan ke masjid lebih afdal ketimbang meninggalkan hidangan makanan. Kan keliru. Kenapa? Nggak punya ilmu. Makanya nggak bisa istiqomah orang nggak punya ilmu. Nggak bisa ya ikhwatiddin. Ya, dia pakai perasaan jadinya. Pakai perasaan. Itulah ya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau sudah banyak pertanyaan kan belum. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya orang yang istiqomah dia tidak pernah takut, tak pernah sedih. Ya, tak pernah sedih. Ketika dia dicaci maki, ketika dia berada di atas jalan yang lurus, ketika dia berada di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia disindir, dia dituduh, dia tak pernah merasa sedih. Dia tak pernah merasa takut. Karena dia tahu ikhwatiddin, saya itu berada di atas jalan yang lurus. Apa yang ditakutin? Apalagi sunnah-sunnah yang dihidupkan toh terkait masih masalah pribadi dan keluarga. Walaupun orang mengatakan ISIS, orang mengatakan teroris, orang mengatakan emang gue pikirin bilang kita tuh sedang berada istiqomah di atas jalan yang lurus. Jangan masih jenggotnya baru tumbuh. Kemudian Bapak udah daftar ISIS, besoknya udah habis jenggotnya. Gak istiqomah. Ya, istiqomah sebagaimana yang kemarin kita singgung masalah jenggot. Jenggot ini kalau kita katakan, kalau di kalangan sahabat dulu ini kan sunnah-sunnah yang nggak pernah diperhitungkan lagi, sudah biasa begitu, sudah biasa, bukan rumit-rumit kali, iya kan? Tidak ada dikaitkan dengan ISIS, tidak ada dikaitkan dengan apa-apa pun jenggot ini, karena orang Yahudi dulu juga ada yang melihara jenggot. Demikian ikhwan. Tapi kan sekarang ini jenggot yang dulu sunnah yang nggak diperhitungkan, sekarang menjadi sebuah standar, begitu standar, jenggot cingkrang. Wah, ini orang sunnah. Kan begitu sekarang. Iya. Kalau dulu zaman sahabat enggak. Itu bukan standar ikhwatiddin. Ya. Bahkan orang yang sholat pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, sesungguhnya kami sudah maklum orang yang enggak sholat ke masjid itu adalah orang-orang munafik, ma'lumun nifaq. Munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Oh bayangkan kalau kita jadikan itu standar zaman sekarang, yang nggak sholat ke masjid itu dianggap munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Gimana jadinya kalau kita standarkan sekarang? Banyak sekali yang bapak nggak sholat ke masjid, bapak munafik, maklum nifaq, begitu. Ya, tidak bisa ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Jadi ketika kita berada di atas jalan yang lurus, intimidasi itu biasa, memang dari dulu. Tuduhan itu biasa sejak dahulu. Sejak alam terbentang, ketika seorang mau melakukan kebenaran itu pasti ada saja yang tidak suka. Orang setannya sudah lebih dahulu. Perhatikan ikhwatiddin. Ketika antum berjenggot, rajin ke masjid, itu akan bermasalah.
Beda dengan sama-sama tumbuh jenggot, tapi gitaran depan gang, itu nggak ada masalah jenggotnya. Sama-sama jenggotan, tapi yang ini rajin ke masjid, yang ini rajin gitaran. Di mana bedanya? Yang mana yang diganggu orang? Yang mana dituduh orang? Yang ke masjid. Ya, karena memang sunnah yang dipakai beda-beda. Yang ini niru Rasulullah yang baik, yang ini niru musisi, makanya beda. Ya, ikhwatiddin, itulah dia. Jadi walaupun sama bentuknya, tapi karena ikon yang ditiru itu beda, maka ikhwatiddin, maka rintangannya juga berbeda. Setan tahu, ini nggak usah dikasih, ini nggak usah dicela-cela aja tahu itu panutannya siapa tahu. Tapi kalau ini harus kalian gaduhkan ini. Kenapa? Karena dia niru Rasulullah. Ketika dia niru Rasulullah, artinya dia ini nanti masuk surga. Nggak suka setan, makanya mulailah dikirim pembisik-pembisiknya, mulai dikirim tentara-tentara syaitan untuk mengganggu. Itu ikhwatiddin. Kita sebagai orang yang berada di atas sunnah Rasulullah SAW harus istiqomah. Jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut dan jangan sedih. Siapa yang bisa mencelakakan kita? Kalaupun bisa, itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, Masya Allah, masih remaja, belum balik. Wa'lam, kata Rasulullah, la wijtama'atil umma ala ayyamfa'uka bi syai' la yanfa'uka bi syai' illa qad kataballahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh orang ini sepakat untuk memberimu satu manfaat, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La wijtama'atil umma ala ayyadurruka bi syai'. Kalau semua umat di dunia ini berapa miliun nih? 7 miliar. Penduduk dunia 7 miliar, semuanya sepakat ala ayyadurruka bi syai'. Mereka sepakat untuk mencelakakan kamu. La yadurruka bi syai'. Tidak akan mampu mereka lakukan. Illa qad kataballahu 'alaika, kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Apalagi kita takutin? Apalagi? Jadi kalaupun mereka berhasil mencelakai kita, berhasil menyakiti kita, itu karena takdir Allah, bukan dia hebat. Nah, dia itu gak hebat, gak ada yang hebat. Demikian ikhwatiddin. Apalagi yang kita takutin? Makanya alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Kenapa? Kenapa harus sedih? Bukankah ujung jalan kita ini adalah surga Jannatul Naim? Bukankah ujung jalan kita ini adalah surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa lagi yang kita takuti? Itulah keutamaan orang yang istiqomah. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, apalagi ya di antaranya yaitu orang yang istiqomah, mereka akan terus ada silah, artinya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mungkin bisa istiqomah. Dia pasti akan belok kiri, belok kanan. Di lampu. Baik. Seorang yang tidak dengar di belakang. Enggak dengar ya? Seorang yang terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mungkin bisa istiqomah. Tidak akan mungkin. Mengapa demikian? Karena yang membuat dia istiqomah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada permohonannya setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia putuskan hubungannya, maka dia pasti akan mengikuti syaitan. Karena kita di dunia ini, imma kita mengikuti jalannya Allah, imma kita mengikuti jalannya syaitan. Kalau kita putus jalannya Allah, berarti kita sedang memutus jalannya syaitan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Sampai enggak suara saya ke sana? Itu volume terakhir sudah. Ini gimana ini? Merapat aja. Semakin panas kalau begitu. Yang merasa punya pertanyaan aja yang ke depan. Assalamualaikum Ustaz. Enggak ada genset kita. Itu enggak ada baterai apa? Enggak ada baterai casnya. Antum datang belakangan antum.
Baik. Assalamualaikum, si A dan si B adalah pemuda dan pemudi yang pacaran, namun belum membekali diri dengan ilmu agama, sudah ingin menikah. Sang wali wanita sudah menasihati agar tidak pacaran, belajar agama dulu, tapi tidak digubris. Apakah sang wali harus menikahkan keduanya? Ikhwafiddin, sebagai wali harus hendaklah memperhatikan satu hal, bahwa mencegah itu lebih baik ketimbang mengobati. Ketika anak yang ada dalam asuhannya pacaran, tentu kan pertama kita tanya, kok bisa pacaran? Kan ini dulu yang terpenting. Kenapa kok tiba-tiba pacaran? Toh tuh anak fulan gak pacaran, yang fulan sana gak pacaran. Kenapa anak anda ini pacaran? Kan itu dulu yang pertama. Ini kan penyakit pacaran ini, ya. Sementara dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran Islami, tak ada. Karena tak pernah pacaran masuk Islam. Itu pacaran gak pernah masuk Islam. Yang ada pacaran itu ikhwafiddin setelah dia berkeluarga. Dan sudah berkeluarga, sudah menikah, tidak pula istilah dikatakan pacaran, ya kan? Pacaran itu selalu identik dengan hubungan erat antara sepasang pemuda-pemudi dan sebelum pernikahan. Itu dikatakan pacaran. Kalau sudah nikah namanya nggak pacaran lagi. Kan begitu. Makanya kafirin tak pernah pacaran itu yang Islami, karena memang tak pernah dia masuk Islam, tak pernah dia syahadat tuh pacaran. Permasalahannya ikhwafiddin, kenapa kok sampai seperti ini? Ini kan menjadi sebuah penyakit. Capek juga ya. Dulu. Baik. Ini yang terpenting ikhwafiddin. Ya gimana lah Ustadz, namanya sudah terkena penyakit tuh gimana caranya? Lihat, dudukkan mereka berdua. Kalian ini mau sekedar pacaran atau mau menikah? Kami mau menikah. Udah? Jadi bagaimana? Kalau sudah ngebet menikah ikhwafiddin, masa mau antum suruh masuk pesantren dulu untuk belajar nikah? Iya kan? Jadi kasihkan pada dia apa bekal pernikahan. Insya Allah 1 jam selesai. Kita buat nanti daurah klinik pranikah, klinik. Jadi yang masuk itu yang memang orang penyakit-penyakitan itu dia. Apa mau kita suntik, kita amputasi lehernya, amputasi kakinya untuk menyelesaikan permasalahan pacaran ini agar sembuh, kan begitu. Makanya klinik dia. Gak bisa kita katakan konsultasi kurang. Cocoknya kita buat UGD gitu, pranikah gitu dia. Karena sudah unit gawat darurat cocoknya. Jadi Khofiddin kita tanyakan, memang sudah walinya dua-dua sudah oke, udah. Jadi bagaimana? Sudah nikahkan saja. Yang penting dia tahu apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Gimana nikah yang benar? Sudah. Itu kan gak lama, tidak harus dia belajar 3,5 tahun, harus ngambil sertifikat sudah layak jadi suami. Kan tidak harus, sebentar aja itu. Kasihkan 1, 2, 3, 4 poin-poinnya saja. Udah, insya Allah 1 jam selesai itu. Udah, nikahkan cepat. Setelah itu baru mau detail lah di situ. Tapi ini mereka ini sudah gawat darurat, jangan ditinggal-tinggal lagi, jangan ditunda-tunda lagi dengan alasan harus cari ilmu dulu segala macam. Demikian ikhwafiddin, ya. Demikian juga dengan masalah poligami. Sama. Ya. Saya ya kan enggak dengar ibu-ibu kan dekat-dekat aja gitu. Enggak dengar kan? Oh enggak. Ya. Jadi kalau memang antum merasa sudah layak, enggak usah dengan alasan saya belum punya ilmu,
Ustadz aja belum, apalagi saya gitu. Sebab nggak ada. Iya, nggak ada contoh. Nggak ada pula sunnahnya seperti itu, ikhwatiddin. Kalau antum merasa sudah layak, sudah lakukan saja. Itulah seperti itu, ikhwatiddin. Kalau masalah agama selalu ya ustadz dulu. Tapi kalau makan, masya Allah dia duluan. Itulah ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi nggak menyusahkan sekali kalau memang mereka ini sudah memang niat menikah, udah nikahkan cepet dah. Udah, setelah itu nanti kasih buku ya, biar mereka menjadi bahan bacaan mereka supaya lebih baik menjadi suami dan istri. Itu dia. Jangan ditunda-tunda lagi dengan alasan suruh ilmu dulu, suruh ngaji dulu. Ngaji cuma seminggu sekali, tamatnya kapan? Iya kan? Makanya udah nikahkan saja, nggak usah tunda-tunda lagi. Belajarnya nanti setelah nikah. Jadi belajar bareng, kan lebih seru kan? Belajar bareng. Demikian ikhwatiddin. Tanya ustadz bareng, ada masalah bareng, gitu udah. Jadi kan betul-betul sehidup semati. Kalau satu yang mati, satu hidup, ya kawin lagi yang hidup. Pak Ustadz, saya pernah mendengar jika di dalam rumah terdapat patung lukisan yang menyerupai makhluk hidup, guci bentuk binatang, malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Jika dalam rumah kita terdapat boneka gambar hewan, apakah malaikat juga tidak mau masuk? Pak Ustadz, ikhwatiddin, kalau masalah patung, lukisan makhluk hidup ya, bukan foto. Karena foto itu ada khilafiyah kalangan para ulama. Lukisan, memang salah satu lagi anjing satu lagi. Malaikat tidak akan masuk, tapi perlu antum ketahui, malaikat rahmat yang menjaga kita. Adapun malaikat maut masuk aja dia. Pelihara anjing pun antum di situ tetap aja masuk. Tetap masuk dia. Mau patung jangan dikira siapa pulang nanti. Takut mati dia kan. Buat patung banyak-banyak, takut malaikat masuk. Enggak. Itu malaikat rahmat saja. Sudah? Kemudian ikhwatiddin, itu sudah sepakat para ulama. Hanya bagaimana kalau boneka di sini ikhwatiddin, ada dua pendapat tentang masalah ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya selama dia itu boneka namanya, maka dibolehkan. Selama dia namanya boneka. Berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasulullah SAW melihat lemarinya Aisyah ada boneka. Rasulullah katakan, apa ini ya Aisyah? Ini adalah kudanya Nabi Sulaiman. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat yang kedua mengatakan boleh boneka, tapi boneka yang tidak berbentuk makhluk hidup, hanya sekedar simbol. Seperti kepalanya, ada badannya, ada kakinya, begitu aja. Sekedar simbol-simbol. Adapun boneka yang persis dengan manusia seperti Barbie, ya kan? Itu kan persis sekali. Pirang-pirangnya persis. Pakai lipstiknya, sampai eyeshadow-nya, sampai maskaranya juga ada. Pakaian-pakaian mininya juga ada, lengkap ya, dengan aksesorisnya. Maka ikhwatiddin dalam masalah ini ada yang tidak membolehkan. Ada yang tidak membolehkan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Saya cenderungnya pada pendapat selama dia boneka dibolehkan, tapi tentunya memang boneka yang memang digunakan untuk anak-anak bermain. Jangan sudah emak-emak juga boneka. Kan ada juga emak-emak bawa boneka, tidur pakai boneka. Atau anak-anak gadis kita tidur masih pakai boneka. Itu enggak. Ini boneka yang memang digunakan untuk mainan anak-anak. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan dari sini juga ada yang berpendapat tentang lukisan, ya. Lukisan, kalau dia lukisannya itu lukisan berupa mainan anak-anak, maka dibolehkan. Seperti SpongeBob begitu. Kawannya SpongeBob siapa? Patrick, tahu aja antum. Patrick. Berapa episode ada di rumah? Yang begitu dibolehkan, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah panjang kali. Saya ambil yang pendek-pendek ya pertanyaannya ya.
Ustadz, apakah termasuk amalan istiqomah membaca Al-Quran setiap pagi walaupun 2 ayat? Iya, betul. 2 ain, iya betul. Kalau antum pertahankan setiap hari 2 ain terus continue, itu istiqomah. Lebih baik ketimbang yang baca 1 hari 1 juz per sebulan, 1 juz per sebulan. Demikian ikhwatiddin, ya termasuk istiqomah. Dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau continue. Jika ada akhwat yang hendak menikah tapi ayahnya tidak diketahui keberadaannya di mana, tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati, lalu siapakah yang menjadi walinya? Kalau ada pamannya, paman dari pihak ayah, ya paman dari pihak ayah, bukan paman dari pihak ibu. Kalau ada ya pamannya. Kalau nggak ada juga kakeknya, ada nggak kakek dari pihak ayah? Nggak ada juga. Ada nggak adiknya yang sudah baligh? Kalau nggak ada juga, semua walinya meninggal, boleh pakai wali hakim, tuan kadi. Bisa. Karena Rasulullah katakan, ana waliyun man la waliyalah, aku adalah wali bagi siapa yang nggak punya wali. Ustadz, bagaimana istiqomah dalam menjaga pandangan demi keselamatan dan kebeningan hati? Masya Allah, bagus sekali Hafiddin. Caranya bagaimana? Menundukkan pandangan, gak ada cara yang lain. Makanya Allah katakan, kullil mu'minin yaghuddu absarahum wa yahfadhu furujahum. Wahai orang yang beriman, tundukkan pandangannya dan jaga kehormatannya. Jadi di sini tidak ada cara lain selain menundukkan pandangan. Karena kalau tidak melihat, ya berarti antum harus berada di dalam kamar saja atau di rumah saja. Karena ketika antum keluar rumah, buka pintu, sudah nampaklah apa yang perlu nampak. Ya sudah kelihatan. Jadi bagaimana? Makanya Allah tidak suruh kita laki-laki supaya waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tetap di rumah. Enggak, laki-laki enggak begitu. Perempuan yang disuruh di rumah. Karena laki-laki kalau dia tidak keluar rumah itu berbahaya. Dia akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia laksanakan. Maka dia harus keluar rumah. Oleh karena itu perintahnya yaghdud min absarihim, tundukkan pandangan. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Gimana Ustadz? Nggak bisa, sesanggupnya antum. Bagaimana caranya? Ya, makanya sanggupnya. Ketika antum naik sepeda motor, jangan tundukkan pandangan. Berarti kan harus yang seperlunya, ikhwatiddin. Ketika antum jalan, jangan tundukkan pandangan antum sama sekali. Nanti nabrak tiang listrik. Demikian naik sepeda motor, naik kendaraan, jangan tundukkan pandangan, harus awas kiri kanan, muka belakang. Kalaupun ada sesuatu yang di depan, antum naik sepeda motor, depan ada perempuan yang baru pulang dari kerjanya pakai rok mini. Sementara mau belok kiri ada mobil, belok kanan ada mobil, pas di depan dia. Ya udah, astagfirullah lah, gimana lagi? Mau macam mana lagi coba? Antum parkir, tunggu dia jauh dulu. Kalau mau ya silahkan. Demikian, Hafiddin. Ya seperti ada teman yang dulu pernah di sini, orang Arab. Di Arab sana kan nggak ada yang begitu-begitu, Hafiddin. Naik mobil lah dia. Naik mobil depan pas itu. Jadi astagfirullah. Dia astagfirullah juga, tapi kan harus nengok ke depan. Depan ada itu. Sejenisnya itu. Paha yang terpampang. Jadi astagfirullah juga, gimana mau tunduk nabrak dia. Mau gimana? Makanya Hafiddin, ya sesanggupnya. Ya sanggupnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukumnya jika seorang wanita meminta mahar calon suaminya? Satu ayat Al-Quran tentang kesetiaan menjadi suami kelak dan hafalan Al-Quran suaminya. Iya bagus ini. Antum cari nih akhwat seperti ini, jadi gak ada modal antum untuk mahar. Iya, cukup hafalan saja. Tapi jangan, Ustadz, memang kalau mahar ini, tapi nanti kalau udah berumah tangga saya mintanya mobil, ya sama aja jadinya.
Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, perhatikan, itu ada tahapannya. Ketika seorang wanita datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada para sahabat yang lainnya. Wanita ini minta kepada Rasulullah kalau Rasulullah menikahi dia. Rasulullah melihat wanita ini, lihat ke bawah, ke atas, lihat ke bawah, ke atas, to'a rasu, to'a begitu. Dan Rasulullah diam saja. Rasulullah diam, tidak memberikan jawaban. Dan wanita itu mengartikan berarti Rasulullah nggak berminat. Kemudian salah seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, kalau Anda nggak berminat, nikahkan dia dengan saya. Kata sahabat tersebut. Kata Rasulullah, kamu punya apa? Jadikan mahar. Pertama Rasulullah katakan, boleh. Kamu pergi, pulang, cari apa yang bisa dijadikan mahar. Pulanglah sahabat ini, cokar-coker, nggak dapat apa-apa. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, pulang, cari walaupun hanya sebentuk cincin dari besi. Oh iyalah, pulanglah cari. Nggak ada juga ya Rasulullah, nggak ada. Kalau diam saja. Jadi sahabat ini pun jadi nggak ada harapan lah. Dia pun duduk, nggak ada harapan. Teringat dia kain sarung dia pakai. Ya Rasulullah, saya punya kain sarung. Kata Rasulullah, berapa kain sarungmu? Ya ini, atu-atunya ini. Jadi Khofiddin, kata Rasulullah, kalau kamu jadikan itu mahar, kamu pakai apa? Bayangkan nih Khofiddin, sampai sebegitu kefakiran pada zaman Rasulullah. Ada sahabat yang tidak punya harta kecuali hanya sepotong kain sarung, Masya Allah. Tapi kita lihat, disegani gak dengan orang kafir? Segani luar biasa. Sekarang coba carikan sekarang juga orang miskin di Medan yang hanya punya harta hanya kain sarung. Takkan antum jumpai. Ya, gak akan jumpai. Begitulah kemiskinan. Apakah mereka merasa hina di hadapan orang kafir? Tak. Kalau sudah berhadapan orang kafir, nggak peduli dia mau ke satu kain sarung mau nggak. Ya, wibawanya luar biasa berhadapan dengan orang kafir. Tapi kita sudah punya apa? Tunduk, patuh, jadi babunya orang kafir. Ya, kenapa? Nggak punya agama. Agama kita sangat tipis. Kewibawaan kaum muslimin itu sebanding dengan keimanannya. Kalau keimanannya tebal, wibawanya di hadapan orang kafir juga tebal. Karena Allah mengatakan walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan, kewibawaan itu punya Allah, punya Rasulnya dan punya orang-orang mukmin. Hanya itu ikhwatiddin. Ya. Apa itu? Yang mereka punya keimanan. Kalau tidak, sekaya apapun kita, ya, kita akan merasa hina di hadapan orang kafir. Makanya kalau yang satu datang, dari mana Pak? Dari Los Angeles. Atau lagi dari mana Pak? Dari umroh. Beda tanggapannya. Kalau yang ini dari mana Pak? Dari Amerika. Wow. Dari ini, dari mana? Dari umroh. Oh. Begitu. Kenapa? Keimanannya kurang ya Khofiddin. Jadi sahabat tadi punya kartu kain sarung. Kemudian kata Rasulullah, begini aja. Kamu hafal apa? Sebutkanlah beberapa surat panjang. Kata Rasulullah, aku nikahkan kamu dengan wanita ini, ya. Berarti di sini Khofiddin, Rasulullah boleh menikahkan seorang wanita walaupun Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum, wanita itu tidak ada walinya. Kalaupun ada walinya, Rasulullah sudah sahkan, Rasulullah yang sudah menikahkan. Keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi aku nikahkan kamu dengan perempuan ini, dengan maharnya kamu ajarkan dia Al-Quran. Boleh. Tapi kan itu tahapan terakhir. Ya, tahapan terakhir. Jadi seorang akhwat, ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, mintalah maharnya itu yang memang ada nilainya. Kalaupun dia tidak ingin menyusahkan, mintalah yang nilainya tidak banyak. Misalnya seperangkat alat sholat. Begitu. Walaupun seperangkat alat sholat itu juga ada yang jutaan. Seperangkat alat sholat sajadah Turki. Yang bulunya 6 cm misalnya, mahal juga jadinya. Yang biasa saja, kalau memang tidak ingin menyusahkan. Kalau memang tidak ada juga,
bolehlah pakai mahar yang mengajarkan Al-Quran. Allahu a'lam bissawab. Ini kalau akhwat yang nanya apa sampai ke atas suaranya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan kepada kita untuk tidak menyentuh sesiapapun yang bukan mahram, ya betul. Termasuk sepupu kandung yang perempuan, ya. Setakat setahun ini, orang Malaysia nih yang tanya. Orang Malaysia, iya pakai setakat. Setakat setahun ini, saya mulai mentaati pesan itu. Dan dengan sopan saya menolak bersalaman dengan sepupu kandung perempuan. Tetapi saya justru ditentang karena tidak mengikuti tradisi keluarga. Mohon kiranya Ustadz boleh kongsi nasihat, penyejuk hati. Apa yang sepatutnya saya mesti kena buat? Berarti kan yang kena buat? Apa yang seharusnya saya buat? Ikhwatiddin azallahu iyyakum, perhatikan. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya kalau antum ingin melaksanakan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut itu pasti ada tantangan. Pasti sekecil apapun. Ya. Karena setan dan tentara-tentaranya tidak akan pernah membiarkan manusia berbuat baik sekecil apapun. Jangankan terkait dengan orang lain, salaman itu kan terkait dengan orang lain. Terkait dengan kita sendiri, seperti jenggot, daguku, tumbuh di daguku, bukan dagumu, kok ente yang sewot, kan begitu kalau kita bilang. Tapi begitulah tetap saja ada, ya, tetap saja ada yang ganggu. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Kita harus tetap istiqomah, ya. Tapi ingat, nah, ini juga perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita tidak salaman, bukan berarti kita tidak boleh bercakapan. Namanya juga sepupu. Sejak kecil kita main dengan dia, sudah besar, sudah ngaji, tiba-tiba diam aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, ya. Ini kan berarti seperti kena sambet jin kalau begitu orang yang seperti ini. Tidak seperti itu, ikhwatiddin. Ya, tidak seperti itu. Kalau dia ngobrol silahkan saja kalau memang itu diperlukan. Ramah tetap ramah, tapi salam no bilang. Ini tidak dibolehkan. Jadi keluarga kita itu faham yang nggak boleh itu yang mananya, ya, yang nggak boleh itu yang mananya. Jangan sampai gara-gara kita tidak salaman akhirnya memutus tali silaturahmi, tidak peduli dengan keluarga. Banyak macam tuduhan. Itu gara-gara kita juga. Semenjak ngaji nggak cakepan, semenjak ngaji nggak ada ngunjungi paman. Akhirnya dibilang seperti itu, ikhwatiddin. Tapi coba antum jelaskan. Yang saya nggak mau yang begini. Kita nampakkan keramahan kita dengan keluarga seperti biasa, tapi salam tidak. Demikian juga masalah diundang, antum diundang walimah. Ya, dia tahu ini nggak akan datang. Kenapa? Karena ada musiknya. Tahu dia sebabnya, tapi kasih tahu. Bukan dikarenakan benci karena bukan jamaahnya. Kan itu yang sering image yang sering terjadi. Mereka mengira kita benci karena nggak jamaah dia. Makanya orang-orang yang kaku dalam bermasyarakat, ikhwatiddin, apalagi masyarakat Indonesia itu terkena ramah sampai ke Saudi Arabia sana. Terkena ramah. Ketika kita mulai tidak cakapan dan seterusnya, tidak dan banyak kegiatan keluarga yang sebenarnya boleh kita hadiri tapi kita hadiri, akhirnya muncullah yang namanya image ini dikarenakan tidak jamaah pengajian dia. Karena kalau kawan pengajiannya datang, dia ramah luar biasa. Tapi kalau familinya datang, masya Allah cakep pun enggak. Di kamar aja seperti wanita pingitan. Makanya ikhwatiddin, rubah image seperti ini. Biar keluarga kita tuh tahu, yang saya nggak boleh, yang nggak ingat ini, yang saya tidak mau yang seperti ini, sisanya boleh. Demikian ikhwatiddin. Jadi jangan gara-gara sikap kita, keluarga kita menuduh yang macam-macam, padahal kita tidak seperti itu. Demikian. Kalau hanya sampai seperti itu, di situ masih mendingan. Dia nanya-nanya di mana ngajinya. Kalau sampai di situ masih mendingan nanya siapa ustadznya. Siapa ustadznya? Itu Ustadz Ali Nur tuh, orang Padang tuh. Oh, pantas. Udah kena semua.
Semua kena gara-gara tingkahnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi kalau enggak salaman ya nggak salaman aja. Jelaskan, saya itu nggak salaman dengan perempuan. Kenapa? Jangan kan, ada wudu. Sejak kapan sampai ada wudu? Sampai kapan coba? Misalnya nanti tapi kita masyata bareng dengan keluarga, nggak ada apa-apa, nggak ada wudu. Bisa kita sampai kapan kita bisa mempertahankan dengan alasan nggak ada wudu? Sampai kapan coba? Kan nggak bisa. Jelaskan. Udah lah, capek saya. Ya, tuh, panitia cukup. Demikianlah ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.